Dua terdakwa kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya hari ini menjalani sidang vonis. Keduanya akan mendengarkan putusan majelis hakim terkait kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Dua terdakwa itu adalah Komisaris PT Hansen International Tbk Beni Cokro Saputro dan Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera Heru Hidayat. Sidang digelar di PN Tipikor Jakarta Pusat. Nah, sebelumnya Beni Cokro dituntut penjara seumur hidup dan denda 5 miliar rupiah, subsidiar 1 tahun kurungan. Jaksa mengungkapkan Beni Cokro dan Heru Hidayat bekerja sama dalam korupsi ini. Jaksa mengatakan Beni dan Heru terbukti bekerja sama mengendalikan saham dengan cara yang tidak wajar. Beni dan Heru juga diyakini jaksa terbukti melakukan TPPU terkait kasus investasi saham Jiwasraya. Dua terdakwa kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya hari ini menjalani sidang vonis. Dua terdakwa itu adalah Komisaris PT Hansen International Tbk Beni Cokro Saputro dan Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera Heru Hidayat. Dan informasi selengkapnya, pemirsa, kita bergabung dengan reporter Sirena Graciela dan juru kamera Maximilianus langsung dari Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Pusat. Ya, Sirena, apakah sidang vonis sudah berlangsung? Iya, Dodi dan juga pemirsa, untuk hari ini adalah agendanya sidang pembacaan putusan akhir ataupun vonis terakhir bagi kedua orang terdakwa dari kasus Jiwasraya, yaitu Beni Cokro Saputro dan juga Heru Hidayat. Sebelumnya rencananya sidang ini sendiri akan digelar begitu pada pukul 10 pagi. Namun dikarenakan ada satu dan lain hal begitu, sidang ini akhirnya dimulai tadi sekitar pukul 10:50 waktu Indonesia Barat. Dari majelis hakim pada sidang kali ini akan memutuskan vonis akhir ataupun putusan terakhir yang akan dikenakan kepada para terdakwa terkait dengan kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang atas kasus pengelolaan keuangan dan dana investasi pada PT Asuransi Jiwasraya. Di mana pada minggu-minggu yang lalu, Dodi, memang ada juga sejumlah rangkaian sidang yang ikut dilakukan untuk para terdakwa kasus Jiwasraya ini sendiri, di mana salah satunya adalah yang sudah dilakukan adalah sidang tuntutan bagi 4 orang terdakwa, dan mereka ini masing-masing dituntut hukuman penjara seumur hidup dan denda sebesar 5 miliar, subsidiar 1 tahun kurungan pada sidang putusan sebelumnya. Selain itu, majelis hakim ini juga menuntut kedua orang terdakwa dan juga terdakwa lainnya untuk membayar sejumlah uang pengganti begitu. Bagi Beni Cokro Saputro dituntut untuk membayar uang pengganti sebesar 6 triliun, sedangkan untuk Heru Hidayat dituntut untuk membayar uang pengganti sebesar 10 triliun rupiah, di mana keduanya ini dinilai telah melakukan tindak pidana pencucian uang. Namun dalam sidang selanjutnya, begitu sidang pledoi ataupun pembacaan pembelaan dari kedua orang terdakwa, baik dari Beni Cokro Saputro ataupun Heru Hidayat ini sama-sama membantah telah mengendalikan investasi dari Jiwasraya. Dodi. Iya, Sirena, tadi sidang belum dimulai. Mungkin Anda juga bisa jelaskan lebih dulu seperti apa fakta persidangan yang memberatkan kedua terdakwa. Iya, Dodi dan juga pemirsa, memang pada sidang-sidang sebelumnya begitu sidang pledoi ataupun nota pembelaan dari kedua belah terdakwa, memang ada sejumlah fakta-fakta yang ikut memberatkan begitu, di mana salah satunya yang muncul dalam persidangan pledoi sebelumnya yaitu dari Direktur Utama PT Hansen International Beni Cokro Saputro menuding bahwa Heri Prasetyo ataupun Direktur Keuangan Jiwasraya ini membacakan kebohongan begitu dalam kesaksian yang dibacakannya pada saat sidang pledoi ini sendiri, di mana memang dari para terdakwa ini ada saling menuding begitu, di mana antara satu terdakwa dengan terdakwa lainnya. Nah, hal ini sendiri bisa menjadi salah satu acuan begitu bagi para hakim karena para hakim ini melihat bahwa mungkin terdakwa
mengaburkan dari fakta-fakta yang sebenarnya telah ada begitu, telah terpapar di meja hijau. Dan bahkan bisa jadi justru malah pembelaan yang mereka bacakan ini justru malah memberatkan vonis mereka nanti pada vonis sidang putusan akhir ini sendiri. Dan selain itu juga memang ada sejumlah fakta lain yang ada begitu, Dodi, di mana memang sejumlah fakta ini menilai para 4 orang terdakwa ini melakukan tindak pidana pencucian uang. Kembali ke Anda di studio, Doni. Ya, terima kasih Sirena atas laporan Anda. Reporter Sirena Graciela dan juru kamera Maximilianus melaporkan dari Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Pusat.